Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru seluruhnya. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Pagi hari ini, jumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu. Pagi hari ini kita belajar dari tema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema tanaman di sekitarku. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menulis contoh aturan merawat tanaman. Yang kedua, anak-anak ibu guru seluruhnya dapat membaca puisi yang berjudul Pohon Rindang dengan intonasi yang baik. Yang ketiga, agar anak-anak ibu guru dapat melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Dan yang terakhir, agar anak-anak ibu guru seluruhnya dapat menggambar berbagai bentuk daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan merawat tanaman. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Nah, agar tanaman dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup, kita harus merawat tanaman dengan baik. Aturan untuk merawat tanaman ada 3. Yang pertama, agar tanaman tidak layu, harus disiram secara teratur. Nah, kamu lihat gambarnya anak-anak ibu guru. Ada seorang anak yang sedang menyiram tanaman. Jadi tanaman disiram dengan air agar tanaman tersebut tidak layu. Aturan yang kedua, tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur. Nah, lihat gambarnya ya. Yang tanaman sedang diberi pupuk. Ingat ya nak, tanaman diberi pupuk agar tumbuh dengan subur. Aturan yang ketiga, di sekitar tanaman harus disiangi dari rumput-rumput liar. Rumput liar itu merupakan pengganggu bagi tanaman yang berguna, yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Jadi rumput-rumput liar itu harus kita cabut supaya tidak mengganggu tanaman kita. Nah, anak-anak ibu guru, kita baru belajar cara merawat tanaman. Sekarang kita akan belajar membaca sebuah puisi yang berhubungan dengan tanaman, yang berjudul Pohon Rindang. Kamu dengarkan ya anak-anak ibu guru, cara membaca puisinya. Pohon Rindang, ciptaan A. Naifa. Dengarkanlah aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang. Kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat bagimu. Nah, anak-anak ibu guru, begitulah cara membaca Pohon Rindang, sebuah puisi yang bercerita tentang pohon yang rindang. Nah, anak-anak ibu guru, setelah baca puisi ini, kamu sudah tahu apa kegunaan pohon bagi manusia. Karena pohon itu juga makhluk hidup. Ternyata sebuah pohon sangat banyak gunanya bagi manusia. Jadi kamu pun di rumah jika ada pohon, harus kamu rawat agar pohonnya tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak ibu guru, sekarang kita akan belajar melengkapi kalimat.
Nah, kamu sudah melihat di situ ada 5 kalimat yang harus dilengkapi. Tapi di atasnya sudah tersedia kata-kata yang akan kamu gunakan untuk melengkapi kalimat yang di bawah. Ada kata kesukaan, liar, hutan, teh, dan Tuhan. Kita mulai dari yang pertama ya nak. Kita baca soalnya dulu. Pencipta tanaman adalah titik-titik. Nah, supaya benar, kesukaan, liar, hutan, teh, atau Tuhan. Siapa pencipta tanaman? Benar, pencipta tanaman adalah Tuhan. Nomor 2, semak belukar banyak tumbuh di mana semak belukar banyak tumbuh? Benar, di hutan. Berarti jawabannya di hutan. Yang ketiga, semak belukar adalah contoh tanaman titik-titik. Mana jawabannya? Benar, semak belukar adalah contoh tanaman liar. Yang keempat, bunga melati adalah contoh tanaman titik-titik. Tanaman apa anak-anak? Benar, tanaman kesukaan. Bunga melati adalah contoh tanaman kesukaan. Yang terakhir, contoh tanaman perkebunan adalah tanaman, ini pasti kamu sudah tahu karena jawaban yang belum dipakai tinggal 1. Teh. Contoh tanaman perkebunan adalah tanaman teh. Jadi, kelima kalimat ini sudah kamu lengkapi dengan menggunakan kata yang di atas. Sudah mengerti ya anak-anak ibu guru cara melengkapi kalimat? Nah, anak-anak ibu guru, setelah selesai melengkapi kalimat, sekarang kita akan menggambar beberapa bentuk daun. Daun, kamu sudah kenal banyak bentuk daun. Daun itu berasal dari tanaman. Nah, lihat gambar yang sudah disediakan. Ada 4 jenis daun. Nah, daun ini akan kita gambar dengan cara menjiplaknya. Maka kamu harus sediakan pensil warna, dan kertas gambar atau buku gambar. Dan yang paling penting adalah daunnya ya, daun yang hendak kita gambar. Nah, kita mulai menggambar daun dengan cara menjiplak. Ambillah 1 daun yang akan kamu gambar dengan cara menjiplak. Nah, seperti itu dia. Letakkan di atas kertas gambar. Kemudian, ambillah pensil dan kamu ikuti bentuk daun. Daunnya kamu pegang ya nak, supaya daunnya nggak bergerak. Nah, kamu ikutilah bentuk daun itu dengan menggunakan pensil. Setelah itu, angkatlah daunnya. Maka nampaklah bentuk daun di kertas gambarmu, di buku gambarmu itu. Setelah itu, dari berbagai bentuk daun yang ada, bisa dibentuk gambar hewan. Nah, contoh, lihat itu gambarnya. Dari beberapa daun bisa dibentuk sebuah gambar, bentuknya seperti kura-kura. Nah, setelah dibentuk dari beberapa daun, baru sekarang kita tinggal mewarnai. Warnailah daun itu sesuai dengan warna yang sebenarnya. Jadi gampang ya nak? Gampang sekali. Kamu tinggal ambil beberapa bentuk daun, terus kamu gambar di kertas gambar. Setelah selesai, maka kamu tinggal mewarnai. Nah, sudah jadi. Kamu dapat menggambar beberapa bentuk daun dengan cara menjiplaknya. Bukan hanya daun saja, kamu bisa membentuk daun itu menjadi sesuatu bentuk yang lain, seperti yang tadi, seperti gambar kura-kura. Itulah caranya anak-anak ibu guru. Nah, anak-anak ibu guru, pembelajaran kita hanya sampai di sini. Setelah selesai pembelajaran ini, ibu yakin anak-anak ibu guru seluruhnya sudah dapat menulis contoh aturan merawat tanaman.
Yang kedua, anak-anak ibu guru seluruhnya sudah dapat membaca puisi yang berjudul Pohon Rindang dengan intonasi yang baik. Dan anak-anak ibu guru seluruhnya juga sudah dapat melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Dan yang terakhir, anak ibu guru sudah dapat menggambar berbagai bentuk daun. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak ibu guru yang hebat. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Salam sehat dari Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati.